Oke, kita record Terima ya. kasih, Bang. Jadi untuk kalau saya sendiri sih tadi udah sempat cari info isunya itu adanya kebocoran data punya pajak. Itu baru aja, Bang, atau udah lama? Apanya? Isunya itu, beritanya Untuk beritanya saya dapat yang tahun 2024, 2024. 23 September. Untuk rekan Untuk rekan-rekan yang lainnya udah sempat cari isu lagi belum? Untuk dari Palembang belum ketemu. Soalnya Palembang belum ada ya? Belum monitor. untuk Bang Yusuf isunya kemarin apa? Yang didapat apa, Bang? PDNS itu ya, Bang? Yang apa? Isunya PDNS itu yang Bang Yusuf dapat. Uh, yang ini data NPWP. Enggak, ini pastikan aja. NPWP, Bang. Ya, ini saya share linknya ya Ya, boleh, Bang. sebagai bahan data pendukung. Sebentar ya, laptop saya laptop purba tidak ada ngelek. Oke, itu linknya. Tapi kalau kalau di tahun 2024 nggak apa-apa ya, Bang. Itu nggak mengharuskan isu terbaru kan? Takutnya nanti mengharuskan isu terbaru. Kalau saya sih baru dapat Berarti pikiran konsepnya ini aja. Cuman kalau nanti kita mau cari lagi, boleh dicari lagi aja. Kalau yang terbaru lebih baik. untuk terkait isu ini kecilin lagi. Terkait isu ini umum ya, apa namanya? Terpacu ke isu kita, Basarnas. Misalkan tentang operasi mungkin gitu. Kalau bisa di instansi kita, tapi kalau Ya, nggak ada bisa di instansi lain. berarti kita carinya tentang isu-isu salah ya. Penting ASN. Ya umum sebenarnya, Lebih tapi bagus lagi kalau bisa lebih bagus yang internal kalau ada. Ada saran isu lain? Sebenarnya yang ini juga masuk sih, Bang Yusuf. Bang Yusuf monitor untuk isunya, yang ini juga masuk sih untuk data NPWP bocor ini. Ya karena saya ngambil apa 4 pilarnya itu masuk poin yang ke digital safety. Kalau untuk isu Gimana untuk rekan-rekan yang lain? Untuk mengenai isu dari Bang Yusuf mungkin bisa diangkat atau enggak, atau mungkin ada gambaran isu yang lain. Apa isunya sekolah, Bang? Bang, izin Bang. Ya, silakan. Mana ya linknya kopi nih?
Bang, kami dapat ini apa judulnya BKN diduga diretas. Retas tawarkan data SN Rp 160 juta. Itu isunya ini data ASN dan disalahgunakan jika tidak ada regulasi ketat. Pak, tahu kami kirim linknya dulu aja bang di gerbang. Ya, boleh Bang. Itu terbaru ya Bang? Nah, nanti bang ya, biar tahun berapa ini? 11 Agustus 2024 itu bang. Dikirim aja bang linknya bang, biar kita bisa baca bareng-bareng. Bang Yusuf monitor Bang. Ini maksudnya 4 pilar literasi digital itu gimana ya Bang? Nggak paham saya. Itu yang mana? Bentar bang ya. Yang dijelasin oleh Bu pengampu tadi tentang mana bang? Bentar bang. Ini bang. Skill, digital culture, digital ethics, digital safety tadi bang, empat tadi. Yang Oh empat ya pilar ya, tadi bang, yang digital safety tadi ya Bang. safety, digital skill. Udah belum? Udah ada belum yang ini download PDF-nya? Belum. Isi tadi. PDF yang mana? Berarti kita ini lebih ke digital safety kayaknya. Ya. Dengar. Ya, kalau kita ambil dua artikel ini kita lebih masuknya ke digital safety. Yusuf kurang kedengaran suaranya, Yusuf. Maaf. Cek loh, kita modulasi. Beneran nggak? Halo, tes, 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 tes. Ya Bang, kenapa Bang? Gimana? Kedengeran nggak suara saya? Ya kedengaran Bang. Tadi kata si Opita katanya kecil banget. Untuk materi PPT Bang Krisna tadi udah di-share di bagian chatting ya sama Bu Esi. Apa perlu di-share lagi ke sini kah? Di mana ya Bang itu materinya? Nggak tahu bang, gimana ya? Emang ambil PPT. Tadi sebelum zoomnya diakhiri tuh Ibu Esi ngirimin ini Dari ngirimin materi. pola jadi tidak ada bang. Dikit saya kirim ulang nih materinya. Untuk isunya yang mana ini Bang? Bagusnya yang Bang Yusuf atau yang Bang Akbar? Kalau menurut saya sih dua-duanya menyangkut semua, termasuk juga menyangkut di 4 pilar itu. Soalnya gini,
Kita angkat yang BKN aja, kayaknya lebih oke ya BKN. Angkat yang mana? Cocoknya mau ngangkat yang mana? Yang BKN Kan juga udah oke ada kok, dua. yang BKN. Yang BKN Yang juga BKN. ya. Karena itu cuma beda bulan doang, Agustus sama September. Makanya contoh kayak Mas Yudi tadi kan. Gimana teman-teman yang lain? Kalau yang BKN? Atau Mas Sukma mengalir aja udah saja sih. Yang penting bilan yang kita bungkus nanti yang udah kita buat aja. Untuk pembahasan yang lainnya itu yang ngalir aja kayak bangsa aja. Oke lah ya. Pada paling kurang kayak 10 menit atau Mau bilang apa? Isunya yang dari ini aja bang, dari Bang Yusuf. Dari Bang Yusuf Iya, untuk isunya. iya. Ya oke lah. Gimana untuk teman-teman yang lain ambil dari isu Bang Yusuf? Oke, dari apa? Bang Yusuf aja. Jadi mau yang mana? Mau yang BKN apa yang Ya udah punya Bang Yusuf aja deh. Iya benar. Jadi yang BKN. enggak. Nanti kita bagi tugas saja ya Bang. Isunya kan udah dapat dari Bang Yusuf itu kan. Untuk ini kan tugasnya ada analisis kasus menggunakan metode 5W1H dan ditinjau dari 4 pilar literasi digital tersebut. Terus Guys, berikutnya di Anggi ya. gimana Bang? Di ini di tempat Anggi. Ya, lanjut. Belum. Pembagian tugasnya gimana? Terus ada lagi analisis kasus merujuk pada instansi pemerintah pusat, daerah yang mengancam aspek digitalisasi pemerintah. Terus susun rencana aksi strategi mengatasi potensi ancaman digitalisasi pemerintah. Terus buat materi paparan sekreatif mungkin ada yang bisa PPT di sini untuk besok bisa diterangkan melalui Zoom. Terus ada yang melampirkan video diskusi Zoom ini nanti diupload di YouTube channel. Untuk yang tugas kedua kan analisis kasus menggunakan metode 5W1H. Itu siapa yang mau? Silahkan. Silahkan Bang. Menyangkutkan isu tadi dari Bang Yusuf dengan metode 5W1H. Mungkin ada yang berminat untuk mengerjakannya. Nanti dibagi tugas ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita kayaknya berempat fix ya, nggak usah olahraga ya. Setuju nggak? Soalnya kita masa susahnya. Mana Bang? Atau kalau enggak saya ambil aja. Nanti ada yang buat PPT, ada yang susun rencana aksi strategi. Ada yang analisis kasus. Ada yang lampirin video ini juga, video record aktifan kita. Oke, dari Mbak Hafifah. Mau ngambil apa? Ada yang besok presensi juga kalau berminat. Halo monitor. Gini aja deh. Ini kan kita 6 orang ya. Ya Bang, ya 6 orang.
bagaimana langsung dibagi tiga kelompok aja. Seperti yang tadi Bang Adi bilang. Halo Bang. Ya, kalau nggak ada yang mau, yang berminat aja lah. Itu Enggak. saya ambil yang nomor 2 nggak apa-apa. Yang Gini. analisis metode 5W1H itu. Ini kan tadi kan kita tugasnya harus analisis pakai 5W1H. Ya Bang. Terus analisis kasus yang di bawahnya tuh sama susun rencana aksinya itu kan 3 poin. Dari kita Ya. berenam mungkin bisa dibagi 2 orang untuk 1 poinnya. Nanti untuk yang upload di YouTube saya bisa uploadin deh, nggak apa-apa. Izin Bang Yusuf, kalau upload YouTube bukannya itu nanti perorangan ya? Oh, itu masing-masing ya kalau YouTube ya? Oke. Ya. Mungkin itu Bang, yang PPT itu mungkin ada yang bisa. PPT kita mau bikin pakai Canva nggak? Biar bisa sharing. Gimana untuk rekan-rekan yang lain? Kalau saya ngikut aja dah, mana baiknya. Karena kalau bikin Canva yang sharing kan kita bisa saling pantau. Kebetulan saya lagi ada Canva Pro-nya nih. Izin Bang Yusuf, kalau Bang Yusuf berminat boleh Bang, karena Canva Pro kan juga susah itu, nggak semua orang punya kan. Izin. Gitu. Oke, nanti coba saya bikin, tapi nanti kalau misalkan ada kesulitan tolong dibantu aja. Terus saya share linknya biar bisa diakses. Siap. Untuk 5W1H biar saya aja yang kerjakan untuk di nomor 2 tersebut, analisis kasus menggunakan metode 5W1H. Itu biar saya yang cari. Kasusnya yang punya Bang Yusuf tadi. Untuk yang rencana aksi silahkan dari Mbak Kofifa, Mas Krisna, dan Mas Akbar gimana? Ada yang berminat atau enggak? Itu yang analisis kasus instansi pemerintah sama rencana aksi strategi gimana? Silahkan tinggal dibagi bagi Kak Kofifah dan Mas Akbar serta Mas Krisna. Boleh, Len. Apa? Bang Yusuf apa, Bang? Jadi untuk susun rencana aksi strategi itu mulai kami Yang itu Bang, yang rencana aksi itu Bang. Bang Akbar tadi. Bang Akbar atau Bang Krisna tadi? poin berapa? Poin berapa? Rencana aksi. Oh, yang Susun rencana aksi. rencana aksi strategi mengatasi potensi nih, Bang. Ya, betul. Ya udah kami aja, Bang, berdua. Bang Akbar sama Bang Krisna berarti itu ambil ya. Apa, Bang? Ya, untuk yang poin itu Tinggal yang Bang itu. Akbar sama Bang Krisna yang ambil. Yang analisis kasus itu. Analisis kasus siapa? Bang Yusuf ya? Poin ketiga. Poin ketiga itu apa sih? Itu termasuk tugasnya enggak sih itu? Coba kita telaah dulu deh soalnya biar nggak terlalu bertanya. Oh, gini. Jadi untuk poin yang ketiga ya.
Untuk poin yang ketiga itu satu rangkaian sama yang poin pertama. Jadi kita harus cari isu itu di dalam instansi pemerintah pusat atau daerah. Jadi yang poin ketiga itu nggak usah, karena itu kita cari isunya di situ kok. Itu udah lewat, kan kita udah dapat. Ya, jadi di itu ya, di NPWP itu kantor pajak itu ya Bang? Ya, Instansinya kita ya? dapatnya di instansi pemerintahan di pajak, perpajakan. Menku. Ya. Hmm. Jadi tinggal Yang 5W1H yang sama susunan rencana aksinya aja itu yang belum. susunan rencana aksi tadi udah itu Bang Krisna sama Bang Akbar Ah, katanya. gini aja deh, biar lebih enaknya. Bang Hovifa, Bang Akbar sama Bang Krisna mumpung satu kansar ya, mumpung satu kansar, kalian kerjain yang susunan rencana aksi aja, gimana? Biar diskusnya enak. Oke, apa? Boleh bang. Ah. Susunan rencana aksi sama. Susunan rencana aksi strateginya. Oke bang, lanjut. Nanti saya sama Bang Adi sama Bang Arif mungkin bakal ngerjain yang 5W1H. Ya oke Bang, cocok dah itu. Tapi saya Terus minta, pengumpulannya Bang, untuk lambatnya lah paling enggak jam 8 ya udah kekumpul ya. Nanti untuk deadline-nya ya. biar yang Karena bikin Canva juga enggak iya, kemalaman. karena kan saya juga ngerjain yang video saya juga kan. Oh iya. Ya boleh Bang. Ya nanti kita Udah. saling ini aja, saling tektokan kalau misalkan saya belum sempat ngerjain, tolong dikerjain dulu aja. Nanti kalau udah mentok, geser ke yang lain gitu aja. Ya. Kalau yang video kan udah tinggal potong-potong aja Bang nanti Bang. Yang penting kan di Canva-nya itu. Analisis itu nanti saya yang handle nggak apa-apa Bang. Abang nggak usah megang yang analisis isu itu. Yang 5W1H Bang nggak usah lah Bang Yusuf. Biar saya aja sama yang Aceh nanti. Saya konfirmasi ke dia nanti. Oke. Mana Saya Bang Yusuf? Ini yang mau diupload full recorder atau gimana ini? Itu bukannya yang waktu kita ini aja Bang. Yang ngasih pendapat aja. Potong kah? Oh, tetap di-cut. Ya. Berarti Di poin-poin pentingnya. iya, saya ambil Berapa menit sih ini? Udah berapa menit sih? di sini sih nggak ada keterangan menitnya ya. Tapi udah hampir berjalan 20 menit kayak. Sementara mungkin itu Bang, gimana yang lain? Udah paham kan untuk tugas-tugasnya masing-masing? Mbak Kofifah, Mas Akbar, dan Mas Krisna. Udah paham kan tugasnya masing-masing? Paham. Lanjut bang. Ya. Berarti udah kan Bang Yusuf ini? Oke, ini Bisa juga langsung buat kan? ini meetingnya sisa 10 menit. Daripada kepanjangan nanti. Meetingnya sisa 10 menit. Editnya kelamaan. Oke, jadi tugasnya begitu ya. Saya bacakan dari awal. Untuk isu yang akan kita angkat yaitu masalah tentang diduga data milik Kominfo bocor dan dijual 1,9 miliar di bridge form. Itu data milik DJP berupa NPWP. Lalu untuk analisis kasus yang menggunakan metode 5W1H itu nanti dihandle sama Bang Adi sama Bang Arif Ilham ya, Aceh. Siap Bang. Kemudian untuk susunan rencana aksi strategis untuk mengatasi potensi ancaman itu nanti dipegang sama Bang Hovifa, Bang Akbar sama Bang Krisna dari KPP Palembang. Oke, bisa dimengerti rekan-rekan sekalian. Mungkin cukup ya rekan-rekan. Bisa lanjut untuk kerjain
tugas. Berhubung tugasnya kita juga masih banyak, besok juga masih ada tugas kelompok lagi. Secepatnya ya, kalau bisa secepatnya ya. Jam 7 atau enggak jam 8 itu udah paling dikumpul ke Ya, saya. Bang, siap. Biar saya garap PPT-nya. Oke. Udah screenshot belum ya? Kita belum screenshot untuk evidence ya. Boleh siapa yang mau screenshot, Mbak Viva? Yang Aceh nanti gimana, Bang? Yang Aceh, Bang? Hah? Dia belum masuk ini. Nah itulah. Atau enggak, kalau enggak nanti malam sempatin VC aja ya. Screenshot berenam gitu. Sambil nunggu yang Aceh nanti. Kalau ini, Cuma screenshot aja di VC WA aja. oh ya, Biar di dia VC juga aja. bisa masuk evidence kan. Ya boleh boleh. Ya. Berarti nanti untuk yang kedua lewat VC grup aja. Siap, siap. Nanti untuk yang pembuatan list, pembuatan tugas ya list di grup, oke. Ntar saya kirim. Oke, mungkin itu aja. Untuk yang sekarang Mbak Viva mungkin boleh di screenshot, nanti kirimin ke grup aja. Atau yang pakai handphone. Pintu sekarang. Bang Adi mau screenshot nggak? Saya pakai laptop Bang, nggak tahu ini caranya gimana. Yang pakai HP siapa? Biar bisa screenshot langsung dikirim ke grup. Bang Akbar, Bang Krisna, bisa nggak? Nah, kok hilang? Ayo, saya screenshot. 1, 2, persiapan. 1, 2, 3. Oke. Sip. Oke, kita bisa keluar. Siap. Semangat rekan-rekan. Sudah ya? Berkabar aja ya di grup. Nanti kalau ada kesulitan apa-apa biar kita saling koordinasi. Siap. Udah di SS ya? Hmm? Sudah Mbak Bang. Kofifah tadi belum ke SS kayaknya. Udah. Bisa diulangin Bang Yusuf. Aku Udah. saja Bang. Satu siapa yang esok? Siap. Oke, apa ya? 1, 2, 3. Lagi Bang, sekali lagi Bang. 1, 2, 3. Komando, kirim. Kamar ini 2. aku dilahirkan. Udah. Udah kan Bang? Udah. Yuk izin live ya kawan-kawan. Semangat ngerjain tugasnya. Monitor, kopi, thank you. Salam dari Lampung. NPWP itu. Bang Adi, Bang. Untuk Monitor, Bang. analisis sudah siap dari kini masuk yang analisis kasus menggunakan metode 5W1H dan keterkaitannya dengan digitalisasi pemerintahan ditinjau dari 4 pilar literasi digital ya Bang. Untuk analisis kasus 5W1H serta 4 pilar literasi digital itu tadi siang sudah dibagi, itu tugas saya dan tugasnya Mas Ilham dari Banda Aceh. Mungkin bisa sedikit memberi paparan mengenai analisis 5W1H yang ditinjau dari 4 pilar literasi digital. Mas, silahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Adi Setia Putra. Jadi, menurut pendapat saya tentang literasi digital, ASN mendapat operator sistem di lembaga pemerintah belum sepenuhnya memahami pengamanan sistem digital, kurangnya pelatihan rutin juga memperbesar risiko SOP keamanan. Jadi kebocoran ini menunjukkan bahwa keamanan siber bukan prioritas utama yang bisa disalahgunakan untuk pemalsuan identitas hingga penipuan digital. Dengan adanya budaya birokrasi yang masih menganggap data digital
sebagai properti sistem bukan amanah publik. Hal ini membuat privasi sering diabaikan, terutama dalam praktik sharing data antar instansi tanpa pengawasan ketat. Menjual data pribadi juga pelanggaran berat terhadap etika digital. Jika kebocoran berasal dari orang dalam, berarti masih lemahnya integritas digital internal ASN. Belum sepenuhnya dilatih tentang pilar digital. Mungkin cuman itu pendapat dari saya, Mas Adi Setia Putra. Terima kasih. Baik, terima kasih bagi Mas Arif Ilham dari Banda Aceh. Untuk yang selanjutnya, mungkin untuk mempersingkat waktu karena tadi siang sudah melakukan pembagian tugas, teman-teman. Silahkan untuk hasil dari pembagian tugasnya nanti bisa di-share di grup, nanti agar bisa dibuatkan untuk PPT dan mempersingkat waktu karena tugas kita juga banyak, ini juga sudah malam. Mungkin saya akhiri, hanya itu. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin rekan-rekan, saya dari Aceh. Sebelumnya saya minta maaf, mungkin telat masuk Zoom karena ada kegiatan juga semapta sama senior. Saya minta maaf sebesar-besarnya telah merepotkan rekan-rekan semua pada malam hari ini. Izin rekan-rekan atas maafnya. Tenang aja, Siap, Bang aman Bang. Ilham. Kita juga mengerti Dan ya. juga tuntutan Karena kantor kita juga itu. sama di kantor kita juga setiap Selasa dan Kamis itu ada garjas bersama senior. Jadi jangan sampai Baik, kita Bang. juga Siap, Bang. menghilangkan aktivitas kantor kita. Mungkin itu saja. Ya, betul, Bang. Tiap pagi kami Baik, bang. Bang. Tiap pagi. Oke. Oke, cukup ya Bang. Ya Baik, semangat Bisa Bang. kita semangat. lanjut untuk tugas selanjutnya. Baik, izin Baik, lift Bang. kawan-kawan di NPWP itu. Bang Andi, Bang, Untuk boleh Bang. analisis sudah siap dari NPWP. Kini masuk yang analisis kasus menggunakan metode 5W1H dan keterkaitannya dengan digitalisasi pemerintahan ditinjau dari 4 pilar literasi digital ya Bang. Untuk analisis kasus 5W1H serta 4 pilar literasi digital itu tadi siang sudah dibagi, itu tugas saya dan tugasnya Mas Ilham dari Banda Aceh. Mungkin bisa sedikit memberi paparan mengenai analisis 5W1H yang ditinjau dari 4 pilar literasi digital, Mas, silahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Adi Setia Putra. Jadi, menurut pendapat saya tentang literasi digital, ASN mendapat operator sistem di lembaga pemerintah belum sepenuhnya memahami pengamanan sistem digital, kurangnya pelatihan rutin, juga memperbesar risiko SOP keamanan. Jadi kebocoran ini menunjukkan bahwa keamanan siber bukan prioritas utama yang bisa disalahgunakan untuk pemalsuan identitas hingga penipuan digital. Dengan adanya budaya birokrasi yang masih menganggap data digital sebagai properti sistem bukan amanah publik, hal ini membuat privasi sering diabaikan, terutama dalam praktik sharing data antar instansi tanpa pengawasan ketat. Menjual data pribadi juga pelanggaran berat terhadap etika digital. Jika kebocoran berasal dari orang dalam, berarti masih lemahnya integritas digital internal ASN. Belum sepenuhnya dilatih tentang pilar digital. Mungkin cuman itu pendapat dari saya, Mas Adi Setia Putra. Terima kasih. Baik, terima kasih bagi Mas Arif Ilham dari Banda Aceh. Untuk yang selanjutnya, mungkin untuk mempersingkat waktu karena
tadi siang sudah melakukan pembagian tugas, teman-teman. Silahkan untuk hasil dari pembagian tugasnya nanti bisa di-share di grup, nanti agar bisa dibuatkan untuk PPT dan mempersingkat waktu karena tugas kita juga banyak, ini juga sudah malam. Mungkin saya akhiri, hanya itu. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin rekan-rekan, saya dari Aceh. Sebelumnya saya minta maaf, mungkin telat masuk Zoom karena ada kegiatan juga Semapta sama senior. Saya minta maaf sebesar-besarnya telah merepotkan rekan-rekan semua pada malam hari ini. Izin rekan-rekan atas maafnya. Tenang aja, Bang. Siap, aman, Bang. Ilham. Kita juga mengerti Dan ya. juga tuntutan Karena kantor kita juga itu. sama di kantor kita juga setiap Selasa dan Kamis itu ada garjas bersama senior. Jadi jangan sampai Baik, kita Bang. juga Siap, Bang. menghilangkan aktivitas kantor kita. Mungkin itu saja. Ya betul, Bang. Tiap pagi kami Baik, bang. Bang. Tiap pagi. Oke. Oke, cukup ya, Bang. Ya Baik, Bisa semangat. kita lanjut untuk tugas selanjutnya. Baik, izin Baik, live Bang. kawan-kawan.